Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDIT Cahaya Permata, Ibu Haja Isria SAG SPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDIT Cahaya Permata, yang insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya. Kita semua masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengadakan kegiatan desiminasi program guru penggerak oleh Ibu Siti Fatonah SPD di SDIT Cahaya Permata. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak dia mau lahir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu Guru yang kami hormati, acara yang pertama kita akan mulai pembukaan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Kita akan memulai acara desiminasi program guru penggerak oleh Ibu Siti Fatonah SPD dari SDIT Cahaya Permata dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Siti Khotimah SPD. Kepada Ibu Siti Khotimah SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu fitnatun وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Khotimah SPD yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran pada hari ini untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala SD Cahaya Permata atau yang mewakili yaitu Ibu Fatih Ruhama. Kepada Ibu Fatih Ruhama kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Siti Patonah SP SPD selaku calon guru penggerak, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SDIT Cahaya Permata yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini masih diberikan kelapangan hati sehingga bersedia untuk mengikuti program designasi program guru penggerak oleh Ibu Siti Patonah, yang harapannya banyak hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya pada kesempatan hari ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini adalah suatu kesempatan ya. Bahwasanya saya sampaikan juga permohonan maaf sebelumnya dari Kepala SDIT Cahaya Permata Ibu Isi SAG SPD. Beliau berhalangan hadir sehingga saya mewakili beliau. Walaupun sejatinya tidak mampu menggantikan, tidak mampu menyampaikan betapa istimewanya beliau, tapi insya Allah saya akan mencoba untuk mewakili menyampaikan sambutan oleh kepala sekolah. Dan diucapkan terima kasih banyak tentunya kepada guru-guru yang antusias untuk mengikuti program-program baik yang harapannya nanti rekan-rekan sekalian juga bisa mengikuti proses ini, proses menjadi guru penggerak, sehingga ketika sekolah itu banyak guru-guru penggerak yang inovatif, yang kreatif, insya Allah itu akan menjadi suatu keberkahan dalam sekolah yang harapannya nanti bukan menjadi guru penggerak yang mandul, melainkan guru penggerak yang bisa bergerak dan menggerakkan. Baik, diucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala pelayanan ya, barangkali ada suguhan yang kurang berkenan sehingga nanti di tengah perjalanan harus kehausan karena kemarau. Tapi kalau sudah ada suguhan ya, itu bisa dinikmati bersama dengan materi-materi yang tak kalah menarik dengan sajian yang disajikan. Mungkin itu saja ya Bu Sipa ya, Bu Siti Patonah yang biasa kita akrab memanggilnya Bu Sipa. Dan ini mohon maaf juga ibu-ibu ya, ini ada iklan anak kecil. Memang sekolah kita ini adalah sekolah ramah anak. Jadi ketika ada guru yang memiliki anak pun terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang harapannya itu juga bisa menjadi pembelajaran yang bagi anak-anak, mereka merasa nyaman, kemudian mereka juga akan semangat untuk meneruskan perjalanan para guru-gurunya dan para orang tuanya yang menjadi pahlawan bangsa. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan dan mudah-mudahan bisa dinikmati dan bisa kita ambil hikmah bersama dari program designasi program guru penggerak oleh Bu Siti Patonah SP SPD, sehingga semua berjalan lancar dan harapannya bisa memberikan kebaikan untuk sekolah kita bersama. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatih Ruhama yang telah mewakili sambutan pada hari ini dalam acara kita yang insya Allah akan bermanfaat sekali untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu inti yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Patonah SPD. Namun sebelumnya saya akan mencoba untuk mengecek apakah Bapak Ibu guru masih semangat atau sudah mulai mengantuk, atau mungkin ada yang belum konsentrasi. Kita akan bersama-sama mengawalinya dengan salam. Ketika saya mengucapkan salam semangat, silakan Bapak Ibu guru jawab dengan semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Siap?
saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu Guru. Silakan tepuk tangan sebanyak 3 kali jika ada kata Bapak Ibu Guru. Kalau tidak ada, mohon tidak bertepuk tangan. Siap Bapak Ibu? Siap. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Masya Allah. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Alhamdulillah, insya Allah kita semua Bapak Ibu Guru di SDIT Cahaya Permata akan selalu semangat dan akan selalu bersama-sama saling membangun satu sama lain untuk kemajuan kita semua, untuk sekolah kita terutama. Baiklah, kepada Ibu Siti Fatona, SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu Guru hebat? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, belum kompak. Coba diulangi. Apa kabar Bapak Ibu Guru hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kayak itu aja ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini ya, siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk hadir ya di majelis ilmu ini dalam agenda pengimbasan budaya positif ya. Gitu, mohon maaf. Jadi kedua kalinya sholawat teriring salam senantiasa kita selalu haturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa sampai pada zaman yang sekarang ini, zaman modern, zaman yang penuh dengan kesenangan ya, tapi harapannya tidak melenakan kita ya untuk senantiasa selalu beramal soleh. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi ini bagian dari pembelajaran saya di Guru Penggerak ya. Ini masuk ke dalam modul 1.4 yang mana dari budaya positif ini yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran. Kemudian ini akan harapannya dapat terimplementasikan di sekolah kita tercinta ini ya. Jadi saya ingin ilmu yang saya dapatkan ini bisa bersama-sama kita dapatkan juga, khususnya di Bapak Ibu semua gitu ya Pak. Baik. Jadi budaya positif itu berawal atau bersuku kata dua. Yang pertama budaya, yang kedua positif. Budaya itu apa? Budaya itu adalah, ada yang tahu Bapak Ibu? Kebiasaan, betul. Masya Allah. Ya, budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang positif. Positif itu bagaimana? Positif itu baik. Jadi kita ingin memberikan kebiasaan-kebiasaan baik, khususnya di lingkungan sekolah kita, yaitu di SDIT Cahaya Permata. Latar belakangnya apa? Yaitu suasana positif itu, dengan suasana positif itu sangat mendukung ya dalam sebuah pembelajaran yang kondusif. Yaitu dengan kondisi suasana yang positif yang ada di lingkungan sekolah kita, itu akan mendukung sebuah pembelajaran yang pastinya pembelajaran itu akan berpihak kepada murid ya. Kemudian dalam budaya positif itu terdapat nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Kalau kita lihat ya di zaman sekarang ini ya, kita masih miris adab ya mungkin ya di lingkungan sekolah kita, khususnya mungkin kita masih bisa melihat ya dari siswa-siswa kita yang mungkin terdapat perilaku-perilaku penyimpangan atau undisiplin yang memang harus
kita rubah gitu. Bagaimana cara merubahnya? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Kemudian bagaimana cara membentuk sebuah budaya positif yang ada di sekolah? Bagaimana Bu, Pak? Cara membentuk sebuah budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ini. Jadi caranya yaitu dengan disiplin positif. Disiplin positif. Apakah kita di sekolah ini sudah melaksanakan sebuah disiplin positif? Sudah ya. Apakah sudah berjalan disiplin positif yang sudah kita lakukan? Sudah. Ada lagi? Apakah sudah maksimal? Belum. Tidak. Oke, baik. Jadi pengertian dari disiplin positif itu apa? Nah, ini. Disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu cara atau sebuah penerapan disiplin tanpa kekerasan, ya, tanpa kekerasan dan ancaman, ya, yang dalam prakteknya itu melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Apakah disiplin positif yang kita lakukan di sekolah ini sudah jauh dari kekerasan? Itu pertanyaannya. Apakah disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah ini sebagai guru masih ada unsur ancaman? Kira-kira? Nah, gitu. Oke. Jadi, disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan sebuah disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, serta memberdayakan murid kita untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, ataupun tanpa dengan hukuman. Jadi mereka melakukan itu tuh gak karena awas ya kamu gitu karena kita gitu ya, atau mungkin yo ini kita gini nanti bu guru kasih ini, nah gitu. Harapannya itu muncul di dalam diri peserta didik kita. Kira-kira berat nggak Pak Bu buat mewujudkan itu? Berat. Berat ya Pak? Berat. Waktunya kira-kira cukup lama atau sebentar untuk memunculkan itu? Lama. Perlu adanya sebuah pembiasaan. Baik. Nah, di sini disiplin positif, dengan disiplin positif itu akan melahirkan sebuah nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang itu kan kita sedang ini ya menggaungkan profil pelajar Pancasila yang memang harapannya peserta didik kita ini memiliki profil pelajar Pancasila 6. Apa saja Pak Bu? Contekannya di depan. Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sini langsung nyanyi loh Bu Fadil. Apal enak gitu ya Bu kawan ya. Nah, jadi harapannya siswa atau peserta didik kita ini memiliki 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah sesuai dengan tujuan kita ya, visi kita ini sudah masuk semua di profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan disiplin positif khususnya di kelas kita sendiri ya, sebagai wali kelas contohnya, atau mungkin tidak hanya wali kelas lah, guru mapel pun ya itu punya tugas atau punya peran yang sama dengan guru wali kelas. Jadi langkah-langkah untuk mewujudkan sebuah disiplin positif yang ada di kelas kita itu seperti apa? Ada yang bisa bantu jawab Bu? Pak? Bu Bibi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Mencoba menjawab. Bagaimana sih langkah-langkah untuk mewujudkan disiplin
positif yang ada di kelas. Gimana? Gimana Kak? Biasanya ketika izin jawab ya Bu, ketika masih awal semester itu, ketika awal kita perkenalan masuk tadi dari kelas 4 masuk ke kelas 5 naik kelas. Awal kita bertemu biasanya ada sedikit kayak pembinaan peraturan juga bisa, tapi kontrak kelas gitu. Jadi di sana itu ada apa-apa saja yang harus saya lakukan selama di kelas selama 1 semester ataupun selama 1 tahun. Dan apa juga apa ya, bukan hukuman ya, kayak bahasanya itu apa ya, jika mereka melanggar akan dapat sanksi. Sanksinya juga itu bukan dari guru yang memberikan, tapi dari kesepakatan bersama satu kelas. Adanya jika mereka ribut ketika ada jam pelajaran, nah itu ada sanksi, adanya membaca Al-Quran sebanyak 5 lembar ataupun 10 lembar. Masya Allah. Kasih aplaus buat Bu Wiwi. Ya, alhamdulillah nih Bu Wiwi sudah bantu menjawab, yaitu dengan cara apa Bu tadi Bu? Kontrak kelas. Nah, oke, kontrak kelas sama nggak ya dengan saya yang akan saya sampaikan di sini? Nah, di sini. Nah, ini kalau di ini ya, di calon guru penggerak ya, maksudnya yang sudah saya pelajari itu adalah dengan cara membuat keyakinan kelas. Kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Bu Wiwi tersebut, cuman bahasanya ya yang kita membedakan. Nah, keyakinan kelas, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Gitu, kenapa Pak? Silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenapa kok dinamakan keyakinan kelas melainkan bukan peraturan kelas? Karena keyakinan ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan mereka berasal dari apapun yang diinginkan oleh peserta didik atau murid. Jadi karena berupa sesuatu yang diyakini dan kemudian nanti akan dijalankan berdasarkan keyakinan, maka dinamakan keyakinan kelas. Barangkali seperti itu. Kasih aplaus buat Bu Fati. Masya Allah, saya tersentuh banget ini. Guru-guru di sini ini belum ikut CGP loh, tapi Masya Allah ilmunya nggak kalah. Jadi benar Bu, benar. Jadi yang disebut dengan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama murid. Bedanya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang biasanya yang membuat itu gurunya, ya. Dan itu satu sisi, hanya guru yang membuat, terus ditempel, siswa mengikuti. Nah, itu namanya peraturan. Bedanya dengan keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang dibuat bersama-sama oleh siswa dan oleh guru yang ada di kelas itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk membangkitkan rasa yang ada di dalam peserta didik bahwa ini loh yang sudah mereka sepakati gitu kan. Ini loh yang sudah mereka pilih dan mereka harus konsekuensi, harus ikut dengan apa yang memang sudah mereka buat ya. Itu konsekuensi dari yang sudah mereka pilih itu tadi. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama-sama dengan siswa itu sendiri. Nah, di sini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas ya dengan siswa saya ini di kelas 3 Umar. Mungkin Bapak Ibu nanti nih bisa melihat video tersebut. Cara membuat keyakinan kelas yang ada di kelas saya.
ternyata mereka dengan buat keyakinan kelas seperti ini aja ya, antusiasnya luar biasa, senang. Itu bagian dari hiburan buat mereka ya. Jadi mereka bisa menuliskan apa yang mereka inginkan di situ, kemudian mereka bisa menempelkan. Itu hal yang sederhana ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata di diri mereka itu ya, dengan melakukan seperti itu mereka merasa dirinya itu, oh aku bisa kok bikin peraturan kelas ini gitu, saya membuat keyakinan kelas ini. Setelah mereka ini ya mengisi satu persatu dan ditempel di depan, ditempel di papan tulis, maka di sini saya cukupkan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya seperti ini. Kemudian maka hasil yang diperoleh dari keyakinan kelas 3 Umar bin Abdul Aziz itu yaitu yang pertama itu tidak bermain bola saat jam pelajaran. Khusus di kelas saya ini luar biasa sekali ya Pak Bu. Jadi kalau di dalam kelas itu main bola itu nggak kenal wayah lah bahasanya ya. Pengennya setiap lihat bola ayo main gitu. Sampai kemarin 3 jam bimbing itu dalam waktu 1 semester pecah. Ganti terus. Oke, yang kedua, menjaga kebersihan kelas, mendengarkan guru saat belajar, tidak mengobrol di kelas, tidak makan di kelas, dan buang sampah pada tempatnya. Itu kurang lebihnya itu yang didapatkan. Terus kemudian lanjut, apa yang mempengaruhi dalam membuat keyakinan kelas? Hal apa sih yang mempengaruhi dalam membuat keyakinan kelas? Apa kira-kira Bapak Ibu, kok kita harus bikin keyakinan kelas itu kenapa? Nah ini, karena ada kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Tidak hanya pada murid, pada guru juga sama ya. Jadi kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia yang memang harus terpenuhi. Yang pertama itu yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Jadi saat kebutuhan bertahan hidup, terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu love and belonging, terus penguasaan atau power, kebebasan, freedom, dan kesenangan atau fun. Jadi saat 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka seorang siswa itu akan melakukan sikap undisiplin ya, atau dia tidak mau disiplin. Karena apa? Dia pengen memenuhi kebutuhan dirinya loh, kebutuhan dasar yang mereka miliki. Contohnya, misalkan kebutuhan akan kasih sayang atau diterima. Misalkan dia kebutuhan kasih sayang itu belum terpenuhi sepenuhnya. Di rumah misalkan kurang perhatian gitu ya sama orang tuanya. Mesti mereka ini nggak di sekolah nyari cara biar diperhatikan bapak ibu gurunya. Iya nggak Bu? Ya, sering nggak nemuin siswa yang seperti itu? Sering. Atau kebutuhan bertahan hidup, dia lagi lapar-laparnya, digangguin makanannya. Pasti dia marah nggak? Marah, karena itu hak dia pengen mendapatkan itu. Kemudian
Penguasaan di sini ini contohnya mereka pengen pengen dilihat, mereka pengen dijadikan pemimpin. Nah, saat mereka merasa tidak dihargai oleh temannya, maka mereka akan melawan. Mereka akan protes lah, bahasanya seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan, suruh duduk diam aja dengerin bu gurunya, bu males gitu kan. Pengennya apa? Ya bebas, punya pilihan. Mereka pengen dimintai pendapatnya gitu kan. Kemudian kesenangan. Nah, ini sering terjadi pada kondisi siswa-siswa kita. Kenapa kok mereka di kelas itu tidak mau diam? Mereka kok pengennya bermain? Karena memang sejatinya anak itu senangnya bermain. Jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran itu yang memang membuat mereka itu fun, senang gitu di dalam kelas. Nah itu, oleh karena itu, karena bisa jadi dari kelima kebutuhan dasar yang mereka miliki itu ada yang belum terpenuhi, maka mereka melakukan tindakan tidak disiplin itu tadi, yang memang gimana caranya biar mereka mendapatkan itu. Dan aku diperhatiin sama Bu Yola lah, aku mau kayak gini aja misalnya gitu. Biar Bu Nana itu mau dengerin aku mau kayak gini aja gitu loh. Ya, jadi itu tadi. Kemudian, nah, sebagai seorang guru, atas perilaku undisiplin atau pelencengan itu tadi ya, dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat tadi, gitu kan? Kan pasti ada ya Bu, setelah kita buat keyakinan kelas, ternyata masih ada yang nggak mau disiplin, gitu kan? Nah, ya itu tadi. Kita sebagai seorang guru itu harus bisa menempatkan posisi kita sebagai seorang pendidik dalam mengendalikan perilaku undisiplin itu tadi. Dengan cara apa? Dengan posisi 5 posisi kontrol. Nah, ada yang sudah pernah dengar belum Bu? Apa 5 posisi kontrol itu? Sudah ada yang pernah tahu? Belum, baru dengar ini ya. Nah, ya, baik. 5 posisi kontrol itu, yang pertama adalah penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru itu sebagai teman. Yang keempat, guru itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru itu sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kira-kira kita ini termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Bu Fatih, coba. Manajer. Oke, ada lagi. Aku tuh masuk ke posisi kontrol yang mana ya? Gitu. Pak Fatih kira-kira masuk ke mana Pak? Teman. Iya. Pada penghukum. Karena ya Pak, apa namanya? Merasa banget ya, padahal belum tak tunjukin videonya loh. Tapi udah ngerasa, ya benar. Oke, jadi dari 5 posisi kontrol ini, nah, mau lihat videonya dulu atau lihat ininya dulu? Mau penyampaian lihat videonya dulu atau penjabarannya dulu? Ya, penjabarannya di video itu. Jadi dari kelima posisi kontrol ini ya, idealnya itu kita sebagai manajer. Ya, dari kelima posisi kontrol ini. Oke, tak tunjukin videonya ya Bapak Ibu ya, biar tahu apa sih videonya makanya kayak gimana gitu. Penjabaran masing-masing, silakan diperhatikan.
saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Apa nih? Oh bukan, yang boleh disebut salah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi paling gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau, menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah dulu, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya. Sudah. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ini setelah menonton ini apakah ada yang di dalam diri saya yang termasuk ini ternyata gitu ya? Gimana? Oke, saya kembalikan lagi. Nih, 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat terasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi dari penghukum siap-siap ya Pak Adam. Kalau jadi penghukum takutnya nanti ban motornya dikepesin muridnya. Karena apa? Bisa jadi murid itu tidak suka loh tiba-tiba langsung dihukum, terus dia nanti akan memunculkan dendam. Kemudian pembuat terasa bersalah itu juga sifatnya akan melukai di diri siswa itu sendiri. Jadi siswa itu akan merasa
iya ya aku yang bersalah karena aku, maka bu guru akhirnya nanti kena marah gitu ya. Kemudian sebagai teman itu terkadang kita merasa perlu ya, penting kita melakukan sebuah pendekatan kepada siswa. Tapi perlu diingat bahwasanya siswa itu nanti akan merasa nggak apa-apa lah sama Bu Siva lo enak orangnya. Nah gitu, akhirnya apa? Mereka terjadi menyepelekan. Kemudian pemantau itu dia cenderung lebih ke aturannya seperti ini. Jadi memang kalau kamu tidak mengikuti aturan, maka kamu harus menerima konsekuensi dari apa yang kamu dapatkan. Dan yang terakhir, kalau posisi sebagai manajer itu kita bisa membuat siswa itu mencari solusi dari setiap permasalahan yang mereka lakukan. Jadi harapannya dengan mereka memunculkan solusi itu, mereka akan sadar, oh aku melakukan ini, maka aku harus seperti ini, seperti itu. Dan posisi kontrol yang terbaik itu adalah posisi kontrol seorang manajer. Harapannya kita sebagai seorang guru itu dapat mengambil peran ya, khususnya sebagai manajer itu tadi. Karena kita nggak tahu loh mereka punya alasan apa sih di samping keterlambatan mereka, terus masalah yang ada di belakang mereka itu apa gitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke selanjutnya ya, buat refresh sejenak, silakan berdiri. Ini sudah hilang Mbak. Oke, nggak apa-apa, silakan berdiri. Jadi kita mau menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, ya. Tapi pakai kata-kata ini, wek-wek sama wik-wik aja karena cuma dua ini ya. Bu Tari boleh pindah ke sini Bu. Potong bebek angsa masa dikuali, kan lagunya gitu. Nah kita gini, wek 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 wik 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 gitu ya. Tergantung tangannya Bu Siva nanti kemana ya. Kalau tangan saya kesini berarti bunyinya ini wik, ini wek gitu ya. Oke, nadanya itu lanjutannya. Oke, siap? Oke, 1, 2, 3. Kurang kompak, ulang lagi. 1, 2, 3. Masya Allah, kompak sekali. Sudah refresh Bu? Bisa berdiri, senam dulu sebentar. Oke, baik kita lanjutkan. Silahkan duduk kembali. Baik, posisi kontrol, 5 posisi kontrol tersebut ya. Kemudian untuk mendapatkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, hal apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Hal apa yang harus kita lakukan? Ya, di depan sini sudah terdapat segitiga restitusi. Ya, di dalam segitiga restitusi itu terdapat 3 tahapan. Ya, terdapat 3 tahapan. Yaitu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana Bu tahapannya atau kata-katanya? Nah, biasanya seperti ini. Dalam menstabilkan identitas itu biasanya terdapat kalimat berbuat salah itu manusiawi loh, gitu ya. Ada kalimat itu. Kemudian tidak ada manusia itu yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Kemudian ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, namun ibu ingin mencari solusinya. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi dalam segitiga ya. Jadi dalam segitiga restitusi itu tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu kondisi saat kita ingin memanggil siswa itu tadi ya. Nah itu melalui segitiga restitusi itu tadi tuh. Jadi tahapannya. Jadi yang pertama itu ini dulu yang kita munculkan ke anak. Biar apa? Biar anak itu tuh nggak tegang gitu kan, nggak takut.
Jadi ini tadi bahasanya berbuat salah itu manusiawi, setiap orang itu pasti berbuat salah gitu. Nah yang kedua setelah menstabilkan identitas ini sudah, maka yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu gitu kan. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kita tanyakan alasannya mereka melakukan itu tuh kenapa. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Ya. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, gitu ya? Kan kita tadinya udah bikin keyakinan kelas tuh. Nah, kita ingetin lagi ke mereka. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Gitu. Itu tahapan yang ketiga. Kemudian contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jadi saat ada siswa yang bermasalah, kita selesaikannya dengan segitiga restitusi, yaitu tadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah video yang sudah saya lakukan dengan siswa saya di kelas restitusi. Ya. Selama itu nggak salah, ini. Sudah selesai belajarnya, sudah saya juga masih dalam tahap belajar ya Bapak Ibu. Sifat panggil ke sini. Jadi ini Mbak. Jadi pas waktu ini kita ulangan panggilan yang tadi. Sifat dia Mbak siapa? Dia jawaban Mbak siapa? Si Ali. Itu ya. Betul ya. Kalau memberikan jawaban yang benar, itu sama saja dengan menjawab itu boleh nggak sih? Nggak boleh ya. Jadi menjawab itu tidak boleh. Itu termasuk perbuatan yang benar atau yang salah. Yang salah. Jadi setiap orang itu pasti pernah berbuat salah, ya. Terus juga pernah berbuat salah. Tapi hari ini ibu tidak ingin mencari tahu siapa yang salah. Hari ini Risma ingin membantu Mbak Safa, ya, Mbak Safa buat menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Safa. Yaitu hari ini Mbak Safa mencontohkan itu artinya Mbak Safa tidak percaya diri. Oke, Mbak Safa pasti punya alasan kan kenapa Mbak Safa melakukan itu. Coba ceritakan sih kepada Mbak Safa apa alasan Mbak Safa berbuat seperti itu. Malam dia belajar kemudian HP sama gitu. Nah, Mbak Safa masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Apa? Kita harus jujur dalam berpikir. Oke, baik. Nah, setelah itu kan sekarang Mbak Safa sudah tahu berarti perbuatan yang dilakukan Mbak Safa itu tidak jujur. Nah, apa namanya? Solusi apa sih kira-kira yang akan dilakukan oleh Mbak Safa ya biar Mbak Safa tidak mengulangi hal itu lagi? Ya, Mbak Safa harus belajar kemudian apa lagi yang bisa dilakukan. Mbak Safa harus mengerjakan suaminya ya, harus menjadi diri kemudian sekarang sudah tahu nih apa yang harus dilakukan oleh Mbak Safa agar Mbak Safa tidak mencontoh lagi. Terus mereka akan Mbak Safa makan juga ya. Jadi yang harus dilakukan oleh Mbak Safa tadi yang pertama adalah belajar yang giat, terus kemudian yang kedua mengerjakan semuanya, dan yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah mudah-mudahan sama Allah diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan setiap soal. Jadi Mbak Safa terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya. Bu yakin Mbak Safa pasti bisa melakukan semua ya, berusaha untuk menjadi yang terbaik yang lebih baik lagi agar besok tidak melakukan perbuatan lagi. Sekarang boleh kembali ke kelas bersama Baik, demikian ya
sudah saya terapkan bersama siswa saya di kelas. Nah, ini saat mereka melakukan sebuah kesalahan, kita tanyakan dulu ya, kenapa mereka melakukan hal itu, alasannya apa, kemudian solusi apa yang mereka munculkan sendiri ya dari itu semua. Maka insya Allah dari itu semua mereka akan merubah diri mereka sendiri. Kemudian ini tanggapannya ya, tanggapan dari siswa tersebut setelah belajar segitiga restitusi. Saya senang sekali belajar segitiga restitusi bersama Bu Sifa. Saya diajarkan untuk menyelesaikan masalah saya sendiri. Terima kasih Bu Sifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Jadi mereka merasakan senang sudah belajar segitiga restitusi. Ini macam-macam loh Bu. Ada yang aku nggak takut lagi gitu kan. Ternyata aku nggak dihukum sama bu guru. Aku ditanyain gimana caranya biar aku nggak terlambat lagi. Atau nanti coba nanti Bapak Ibu bisa terapkan ya di kelas. Kira-kira apa jawaban mereka setelah menerapkan segitiga restitusi. Ini ya cukup itu materi hari ini yang bisa saya bagi ya dengan Bapak Ibu. Ini adalah bentuk aksi nyata saya setelah saya mempelajari modul 1.4. Mudah-mudahan di sekolah kita dapat bermanfaat ya, khususnya buat Bapak Ibu semua, dapat bermanfaat, dapat diaplikasikan di sekolah kita, khususnya di kelas kita masing-masing. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Wartona SPD yang telah memberikan kita ilmu, membagikan ilmu yang dimiliki oleh Bu Sifa kepada kita semua, sehingga kita semua insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita akan bersama-sama saling mengingatkan, saling membangun satu sama lain untuk bisa lebih berkemajuan dalam mendidik anak-anak bangsa Indonesia pastinya. Baiklah, untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dibuka untuk dua penanya. Diperbolehkan kepada ibu guru yang ingin bertanya, dipersilakan ya kepada atau memberikan masukan jika bisa, Bu Guru. Kepada Ibu Sekti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya Bu Sifa di sini. Masya Allah, tadi materi yang sudah disampaikan luar biasa dan berbagi kepada kita semua para guru. Ini insya Allah nanti kita belajar untuk mempraktekkan gitu. Jadi kita sambil mengingat ketika di kelas kita kemarin seperti apa, kemudian nanti setelahnya berarti kita harus seperti apa. Nah, alhamdulillah ini nanti insya Allah kita bisa terapkan. Nah, untuk yang ingin saya tanyakan di sini, saya ingin bertanya ya Bu Sifa ya, izin bertanya. Tadi terkait dengan 5 kontrol, posisi 5 kontrol yang sudah dijelaskan Bu Sifa dan terkait dengan video. Untuk yang terakhir, kita itu kan harus lebih justru ke yang manajer ya, ke yang manajer. Nah, untuk tadi contoh yang ditampilkan itu kan untuk contoh SMA, anak SMA. Ketika ditanya, kebetulan anak itu adalah anak yang aktif, mungkin aktif menjawab, kemudian cara menjawabnya pun jalur atau sesuai. Nah, karena kita ada di SD, di sekolah dasar, itu belum tentu semua anak bisa atau punya keyakinan diri untuk menyampaikan, gitu kan. Nah, bagaimana solusi dari Bu Sifa ketika salah satu dari kami, guru-guru ini, ketika ingin menerapkan seperti yang tadi di video, berkaitan dengan anak-anak yang mungkin bisa dikatakan minder, misal datang terlambat sekolah, ketika ditanya, jangankan mau tentang keyakinan diri, tanya alasan pertama aja pasti diem, nggak akan jawab gitu kan, pasti nggak akan ada lagi kelanjutan pertanyaan lagi gitu kan, sampai dengan dirinya itu memberi
mohon untuk Bu Sifa, bagaimana sih solusinya ketika menghadapi murid yang seperti itu? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Septi. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Ibu Siti Fatona STD. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum saya jawab ya, ada Bapak Ibu yang mau menjawab atau pernah punya pengalaman mungkin? Ada? Bu Farid? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau misalkan ditanya mau menjawab, ini sebenarnya bukan menjawab ya, karena posisi saya bukan wali kelas, tapi saya sebagai staf yang selalu ada di kantor, begitu ya. Dan ada beberapa momen yang setidaknya itu sama juga seperti itu. Jadi terkadang anak-anak itu kan ada yang merasa takut-takut, ada yang merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan. Apalagi anak-anak itu kan kadang berasal dari latar belakang berbeda. Ada yang broken home yang kemudian ada kebiasaan-kebiasaan di rumah yang kemudian membuat anak itu begitu tertutup. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai seorang wali kelas atau staf guru yang ada di masyarakat sekolah, karena sejatinya semua adalah pendidik. Jadi walaupun tidak ada di kelas, ya mereka adalah pendidik, di mana memang harus memberikan pembelajaran kepada murid. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah buat anak nyaman terlebih dahulu. Karena untuk melakukan pembiasaan, untuk menerapkan sebuah budaya, itu kan coba kita perbaiki diri kita sendiri dulu. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Karena sejatinya magnet itu kan saling tarik menarik ya. Jadi ketika kita memberikan aura positif, ya hal-hal positif juga yang akan kembali kepada kita. Pun dengan anak, kita juga diajarkan dalam Islam itu sering berdoa. Kemudian kita dibiasakan untuk melakukan doa robitoh, di mana doa robitoh itulah yang kemudian menjadi ruh kita dalam bergerak. Dari robitoh itu untuk menyatukan frekuensi, karena ada hadis juga kan yang mengatakan sesungguhnya ruh itu ibarat pasukan yang taat gitu. Jadi pasukan-pasukan yang kemudian dia akan bertemu dengan yang sefrekuensi. Jadi kalau misalkan kita ingin anak-anak kita itu bisa dekat dengan kita, bisa terbuka dengan kita, coba kita minta kepada yang memiliki jiwanya. Kita mintakan kepada Allah, kita memohon pertolongan, sehingga Allah yang kemudian akan menjalankan. Setertutup apapun anak, kalau misalkan kita mencoba membuka diri dan kita memohon pertolongan kepada Allah dan Allah memberikan pertolongan kepada kita, itu insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga anak akan lebih mudah nyaman, dan biasanya ketika mereka sudah nyaman pun akan ada solusi-solusi yang kadang nggak terpikirkan oleh diri kita. Ya kan, kadang gerak-gerak kita itu kalau misalkan sudah Allah bersamai, itu hal-hal positif yang akan keluar. Jadi yang pertama tadi ya, kita coba perbaiki roh kita, kemudian menjadilah terbuka, dan tentu kita harus memohon pertolongan dari Allah SWT. Karena yang memiliki jiwa-jiwa kita adalah Allah, yang kemudian yang menundukkan jiwa-jiwa manusia juga adalah sang pemiliknya. Barangkali itu Bu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Bu Fatih. Masya Allah. Ya benar ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Fatih itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Memang ya, doa robitoh itu sungguh sangat mengena ya. Kalau kita sendiri coba memulainya gitu, berdoa, mengikatkan hati kita dengan siswa kita, menyebut nama siswa kita di dalam setiap doa-doa kita. Selain itu Bu, selain itu ya, kalau saya mau menambahkan gitu, jadi kita memang harus melakukan itu tadi, sama yang disampaikan oleh Bu Fatih, pendekatan. Pendekatan itu memang penting, yang paling utama. Kalau kita tidak dekat dengan siswa, maka siswa itu mau cerita aja udah enggak deket kok sama Bu Guru gitu kan. Kemudian waktunya juga kita harus tepat, jangan sampai kita menyampaikan itu di depan teman-teman yang lain. Nah itu udah pasti dia langsung set gitu ya. Aduh Bu Guru kok aku di ini gitu. Nah kita ajak bicara mereka itu di waktu istirahat, mungkin ya kita panggil ke kantor, ajak ngobrol berdua dari hati ke hati gitu kan. Nah insya Allah nanti di situ, walaupun itu mungkin siswa itu siswa yang pendiam, insya Allah kalau kita melakukan pendekatan itu dengan baik ke mereka, pasti mereka akan mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Itu. Kalau saya sendiri
sudah pernah mencoba gitu ya terhadap siswa yang memang benar-benar ya Allah ini anak kalau ketemu paling kita rasanya astagfirullahaladzim ini bocah gitu kan. Tapi ternyata setelah kita ngobrol bareng sama dia, ternyata memang iya loh, mereka tuh punya alasan kenapa mereka sampai berbuat seperti itu. Dan itu tanpa kita sadari, kalau kita tiba-tiba melakukan tindakan itu refleks ya, itu pasti kita akan menyesal setelah kita tahu alasan yang mereka alasan dari apa yang mereka lakukan itu di belakang gitu ya. Oleh karena itu ya kita bersama-sama yuk Bapak Ibu mencoba untuk berusaha menempatkan kita ini pendidik loh gitu ya. Kita pendidik, kita bukan pengajar, ibaratnya menghajar gitu ya. Tapi kita mendidik mereka agar lebih baik. Siswa kita ini anak-anak yang mana kita harus menuntun, bukan menuntut gitu. Baik, mungkin itu Bu Septi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali lagi. Yang lain mungkin langsung ya. Ada? Masih ada? Tidak? Sudah cukup. Cukup Bu ya. Ya, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fatona SPD yang telah memberikan penjelasan atas pertanyaan dari Ibu Septi, dan terima kasih masukan dari Ibu Pati Ruhama. Insya Allah apa yang menjadi diskusi kita hari ini akan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya, dan kita akan bersama-sama memperbaiki diri kita, memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Insya Allah semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan semuanya. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu doa kepada Bapak Adam Hermawan SPD. Kami persilakan untuk memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrukana wa takhasuna wa ta'abudana wa ta'syirana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fihi wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma halin halina bi sakaratil maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya, baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adam Hermawan SPD atas pemimpin doa pada acara kita hari ini. Untuk yang selanjutnya adalah penutup. Saya Yolanda Pratika Ayu SPD selaku memandu acara pada hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan untuk penyampaian pemanduan acara diseminasi program guru penggerak oleh Ibu Siti Fatona SPD. Dan untuk menutup acara hari ini, mari kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita lengkapi dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir sampai detik ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi ladang dakwah dan ladang pahala untuk kita semua.